Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, salam jumpa lagi, salam sejahtera. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya selalu berharap Bapak Ibu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan, diajar dengan kehendak Tuhan, dibentuk seturut rencana Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan berkhotbah. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang luar biasa yang selalu setia mendampingi kami, menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali untuk diberkati dengan firman-Mu, untuk dibentuk dengan kehendak-Mu, agar hidup kami sesuai rencana-Mu. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom sekali lagi. Hari ini tema kita adalah pentingnya idealisme di dalam kehidupan kerohanian kita. Pentingnya idealisme di dalam kehidupan kerohanian kita. Apa itu idealisme? Idealisme adalah sebuah nilai yang kita pegang yang untuk di dalam perjalanan kerohanian kita. Dan nilai ini menurut Alkitab, menurut kebenaran Alkitab dan bukan menurut siapa-siapa. Agar kita, saudaraku, hidupnya selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus saja, kepada iman kita saja yang dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam hal yang lain-lain. Jadi kalau kita tidak punya nilai-nilai idealisme, Bapak Ibu, berbahaya bagi perjalanan kehidupan kita. Penting untuk kita memegang sebuah nilai kebenaran yang sejati di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan rohani kita. Sebab bukan tidak mungkin seiringan seperjalanan rohani kita ada gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, masalah, persoalan yang membuat kita menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Hati-hati jika kita menyimpang dari nilai-nilai idealisme kerohanian kita, Bapak Ibu, kita akan dalam kondisi berbahaya di dalam kelanjutan keimanan kita. Ini penting untuk kita waspadai agar kita tetap di dalam kesetiaan, di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus saja. Adapun yang pertama Bapak Ibu, idealisme yang kita pegang adalah nilai kekudusan. Nilai kekudusan. Terhadap nilai kekudusan ini Bapak Ibu tidak bisa diganggu gugat. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya lanjutkan Bapak Ibu di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya berlanjut ke Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu pasal lagi di Matius 7 ayat 6, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Semua firman Tuhan ini bicara kekudusan. Bisakah orang Kristen hidup tanpa kekudusan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya kan? Kita jangan sampai salah mengerti soal nilai anugerah. Kita mungkin berpikir dan kita bertahan, kan keselamatan Pak bukan upaya kita. Itu betul, itu titik awal. Dan titik perjalanan kita, apakah kita tidak berhitung di situ? Selanjutnya kita mau apakan anugerah tersebut? Keselamatan yang dari Tuhan tersebut. Kalau hidup tanpa kekudusan, hidup terus berbuat najis, apa gunanya Bapak Ibu? Jadi pertanyaan besar kita, apa gunanya tatkala kita hidup dalam kenajisan tanpa kekudusan? Kerohanianmu mau diapakan? Mau dibawa kemana? Perjalanan kerohanianmu akhirnya bagaimana? Itu kita perlu pikir masa-masa. Jadi nilai idealisme kita tentang kekudusan itu harga mati. Kita nggak boleh kompromi dengan dunia ini, saudaraku, yang serba najis. Yang serba nilai menghalalkan berbagai macam cara. Dunia udah semakin jahat, dunia semakin licik, dunia semakin najis, Bapak Ibu. Masakan kita terjun di situ? Masuk perangkap di situ? Ingat baik, firman Allah yang tadi saya bacakan, yang banyak itu, saudaraku, harus membuat pengertian cakrawala kerohanian kita. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Boleh kita beralasan bahwa keselamatan oleh karena anugerah. Silakan Bapak Ibu memakai alasan tersebut. Dia kan kalau perjalanan hidupmu, dia kan sampai akhirnya tanpa nilai kekudusan, hati-hati. Anda akan mendapatkan nilai kertak gigi. Jadi kekudusan itu sekali lagi saya bicara itu harga mati. Kita sudah dipisahkan, sudah dikhususkan oleh Tuhan. Lah jangan bercampur lagi dong dengan nilai-nilai duniawi Bapak Ibu. Perlu kita bertahan dalam kekudusan sampai mati. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan keimanan kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan anugerah kita yang Tuhan berikan. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita jangan bercanda soal ini Bapak Ibu. Kita jangan kutak-katik soal nilai kekudusan. Kita membangun argumentasi yang katanya kita hebat secara teologi. Hati-hati Bapak Ibu. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Ingat baik, kekudusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu nilai idealisme kita. Ya kan saudaraku? Sehingga kita hidup kedapatan setia. Kedapatan saudaraku tetap beriman kepada nilai-nilai Kristus, bukan kepada nilai-nilai yang lain. Ingat baik, kekudusan itu adalah kita sudah dipisahkan dari cara-cara orang dunia hidup. Kita tidak demikian kondisi keadaannya. Kita harus hidup dalam kekudusan. Itu nilai idealisme yang perlu kita jaga. Yang kita perlu bertanggung jawab di dalamnya. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya engkau tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Siapa yang serupa dengan dunia ini akan dibenci oleh Tuhan. Ini penting kita camkan baik-baik. Saudaraku, jangan menuruti kedaginganmu dalam hidup ini. Turutilah apa kata Roh. Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang adalah roh kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang memimpin kita dalam hidup kita, dalam kerohanian kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran yang lain. Bukan kebenaran palsu. Amin, saudaraku. Jadi ingat baik satu hal. Di dalam nilai yang pertama adalah nilai kekudusan. Itu ada nilai idealisme kita. Dan itu jangan sampai diganggu-gugat. Amin, saudaraku. Kita percaya sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, hidup kita selalu dalam kekudusan. Ini penting. Yang kedua Bapak Ibu, idealisme kita adalah terhadap nilai kebenaran. Sebab saudaraku, semua orang pengkhotbah ngaku bicara dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran yang mana? Ini penting untuk kita waspadai, kita perlu berhati-hati.
Roma 1 ayat 16 sampai 18. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudaraku, yang kedua adalah nilai idealisme kita, nilai kebenaran. Kebenaran siapa yang kita pegang? Kebenaran siapa yang kita pertahankan sampai kita berkesudahan? Sudah barang tentu kebenaran Injil. Injil kerajaan surga yang memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari situlah kita memperoleh keselamatan. Dari situlah kita mendapatkan kasih Allah yang begitu besar. Dari situlah kita mendapatkan Tuhan berkenan kepada nilai kita. Itu sungguh luar biasa. Jangan kita mau digugat dengan apapun, bro. Walaupun dia mengaku sebagai nilai pemberita kebenaran. Perlu kita hati-hati, saudaraku. Semua banyak orang mengaku sebagai pemberita kebenaran. Tapi, saudaraku, pada akhirnya luncas. Pada akhirnya, saudaraku, bukan kebenaran yang diberitakan, tetapi kebenaran dirinya sendiri. Jangan kita terkecoh dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Ya kan, Injil adalah berita kebenaran yang kokoh yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Yaitu Injil Kristus Yesus, Injil yang benar. Jangan sampai kita termakan dengan Injil yang palsu. Ini penting ya Bapak Ibu. Sekarang banyak penyesat-penyesat yang mengaku pemberita kebenaran tetapi nyatanya tidak demikian. Dia kan malah berita kepalsuan yang membuat banyak orang Kristen goyah imannya. Seharusnya kita tidak goyah karena nilai idealisme kita yang kedua adalah nilai kebenaran. Sebab kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah jelas Bapak Ibu. Jadi kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus binasa, di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Itu kebenaran. Amin saudaraku, jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Penting Bapak Ibu, kita jangan bercanda lagi-lagi dengan iman percaya kita. Hanya kepada nilai Kristus sajalah yang sebagai nilai kebenaran, dan di luar itu tidak ada kebenaran. Penting ini adalah nilai fundamental kita sebagai orang Kristen. Kebenaran Kristus Yesus sajalah yang kita pegang sebagai nilai yang kuat, yang kokoh, yang kita percaya sampai kita meninggal, sampai kita mati. Sampai mati kita kondisinya harus setia Bapak Ibu. Ini penting untuk setiap kita, sebab saudaraku, kebenaran palsu sedang bertebaran di sekitar kita. Kita benar-benar harus mengerti, harus back to Bible, harus kembali kepada Alkitab. Disitulah letak kebenaran Tuhan. Kemudian di Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Walaupun engkau menderita, walaupun engkau ada tekanan hidup, tetaplah engkau tetap di dalam kebenaran Injil yang sebenarnya. Jangan goyah Bapak Ibu. Sebab saudaraku, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Kita benar-benar harus percaya dengan kebenaran yang sebenar-benarnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Yang penting untuk kita menyadari akan demikian supaya iman kita tidak goyah. Supaya iman kita tidak lemah. Supaya iman kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Selama-lamanya kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Ini penting untuk kita pahami bersama. Itu nilai yang kedua di dalam nilai idealisme dalam perjalanan rohani kita, agar kita tetap menjadi orang-orang percaya kepada nilai keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, idealisme yang ketiga adalah terhadap nilai kesetiaan. Di 1 Korintus 1 ayat 4-8. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah yang setia. Penting untuk kita setia kepada siapa? Ya kan saudaraku? Kita ini telah kaya akan perkataan, akan pengetahuan, akan kesaksian tentang karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah kaya seperti itu Bapak Ibu, kondisinya seperti itu. Ya kan, jangan lagi ditambah-tambahin, jangan lagi sampai dikurang-kurangi dengan pengertian-pengertian busuk yang bukan daripada nilai Kristus. Hidup kita adalah kesaksian kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah kaya akan kasih karunia Bapak Ibu. Kita sudah kaya akan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kurang apa dalam hal ini? Kita tidak lagi membutuhkan hikmat manusia. Kita membutuhkan hanya hikmat Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan memimpin kita dalam kepenuhan, keseluruhan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ini penting ya bagi Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Jikalau Tuhan yang setia, kita pun harus setia. Jangan menyimpang dari jalan-jalannya, agar kita tidak terkecoh oleh penyamaran si jahat. Ia kan seperti musang berbulu domba. Hati-hati ya Bapak Ibu. Setialah sampai mati dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah sangat kaya akan pengetahuan siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, pengetahuan siapa, bagaimana kasih Kristus kepada setiap kita. Kita sudah diperkaya dengan hal tersebut Bapak Ibu. Hendaklah dengan hal tersebut, nilai tersebut, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan tidak goyah. Dan tidak kondisinya menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ini penting bagi setiap kita. Saudaraku, jangan sampai kita dicemari pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Dan milikilah milikilah pikiran-pikiran Kristus Bapak Ibu, agar kita memperoleh pencerahan selalu dan tidak hidup dalam kegelapan. Ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai pikiranmu itu diracuni, dikotori oleh nilai-nilai yang najis, oleh nilai-nilai yang berhala, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, di dalam pikiran Kristus. Sehingga seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Iya kan, kita boleh diperkaya dengan nilai dari Kristus, sebab nama Tuhan sajalah yang kita permuliakan. Di Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tatkala kita setia, Tuhan dekat dengan kita. Tatkala kita setia, seruan kita itu selalu ditanggapi oleh Tuhan. Jikalau kita tidak setia, tidak ada penanggapan dari Tuhan. Kita dianggapnya durhaka. Kita dianggapnya, saudaraku, mendua hati. Ini penting, nilai kesetiaan kepada nilai Tuhan Yesus Kristus adalah harga mati. Ini penting, ini nilai idealisme kita yang ketiga Bapak Ibu, yang kita harus bertahan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Kemudian kita lihat yang keempat, yang terakhir, terhadap nilai ketulusan, idealisme kita terhadap nilai ketulusan. Mazmur 11 ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya, sama persis dengan orang yang kudus akan melihat wajahnya, akan melihat Tuhan. Jadi nilai ketulusan ini Bapak Ibu jangan main-main Bapak Ibu, itu penting sekali sebagai nilai yang kita pegang. Jangan ada hati yang bercabang, jangan ada hati yang jahat. Tulus saja, polos-polos saja Bapak Ibu, jangan pamrih yang dalam setiap menjalankan perintah Tuhan. Jangan sampai motivasi kita neko-neko macam-macam, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, itu tidak boleh. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus pasal 1:12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dalam dunia ini, khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan, kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudaraku, zaman sekarang orang jarang yang tulus dalam menyampaikan firman-kah, dalam hal bergaul-kah dengan sesamanya. Jarang yang tulus Bapak Ibu. Di situ ada udang di balik batu. Itu kita tidak boleh seperti itu. Sebab saudaraku, itu adalah namanya licik. Sebetulnya kita harus tulus seperti merpati
Ya kan saudaraku, ini penting supaya kita benar-benar mengerti akan nilai Tuhan. Supaya kita benar-benar percaya akan nilai-nilai dari Tuhan. Bukan dari Tuhan kita tidak bisa pakai dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, pada saat kita ingin bertindak, ya dalam hal pergaulan, tulus saja. Tuhan pasti membela kita. Dan kita pasti selalu melihat wajah Tuhan. Wajah yang begitu penuh kasih. Dan tanpa embel-embel yang lain-lain. Setiap kita harus percaya dengan tulus, artinya adalah tanpa pamrih dan rendah hati di dalam setiap apa yang kita lakukan. Yaitu yang baik dan yang benar atas sesama kita. Sebaiknya nilai ketulusan adalah suatu nilai idealisme kita yang kita punyai. Tatkala kita berkorelasi terhadap sesama kita dan tanpa embel-embel maksud yang culas. Ya kan? Jadi kita tidak ada nilai keculasan. Yang ada adalah nilai ketulusan dan berbaik hati. Sehingga kita tidak ada nilai-nilai kelicikan di dalam hidup kita. Ini penting sebagai penutup saudaraku di Efesus 4 ayat 14-16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita punya nilai kehidupan bertumbuh dalam kasih kepada arah Kristus, bukan kepada arah yang lain. Amin Bapak Ibu, supaya kita benar-benar memegang nilai idealisme dalam ketulusan ini secara bertanggung jawab, secara sungguh-sungguh. Dan tidak dicemari oleh nilai kelicikan-kelicikan yang ada di sekitar kita. Dan motivasi kita hanya satu, tulus kepada nilai-nilai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hanya mempermuliakan nama Tuhan saja. Bukan di balik itu ada hal yang lain. Yang penting Bapak Ibu, jangan hatimu bercabang. Jangan motivasimu mendua hati. Jangan motivasimu tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi nilai yang keempat adalah nilai ketulusan. Nilai yang sangat Tuhan kagumi. Tuhan yang selalu tulus menyertai kita, memberkati kita, berkorban bagi kita. Kita juga harus tulus di dalam melakukan kehendak-Nya tanpa sungutan, tanpa nilai kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan selalu memberkati kehidupan kita. Dan selalu menuntun jalan-jalan kita. Agar kita tidak hidup dalam kegelapan. Tapi kita tetap hidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini penting ya Bapak Ibu. Supaya kita tidak terkecoh oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini kembali mendapatkan firman-Mu. Dinasehati. Diluruskan. Dibentuk oleh kehendak-Mu. Oleh nilai-nilai idealisme yang boleh kami pegang seumur hidup kami, seperjalanan kerohanian kami. Sehingga kami kedapatan setia, tetap dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Agar kami punya kehidupan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang begitu tulus, yang begitu setia. Kami hidup tidak mau mengecewakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di mana pun berada. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka tetap setia di dalam kehendak-Mu, di dalam kebenaran-Mu, dan bukan kepada hal yang lain. Dalam nama Yesus Kristus, aku sudah berdoanya dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.